Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Marda Syarif. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari Go Book Jatim Cerdas tentang materi pembelajaran asik dengan aplikasi video editing Filmora. Video pembelajaran saya tampilkan kali ini adalah matematika untuk SMK dengan materi statistika. Statistika. Pasti kalian pernah mendengar kata statistika juga dengan kata statistik. Aplikasi di dunia nyata, banyak sekali aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Misalnya dalam membeli keperluan sekolah, menginventarisasi keperluan lab, dan melakukan pendataan jumlah siswa, serta masih banyak lagi kegiatan sehari-hari lainnya. Untuk itu diperlukan keterangan-keterangan mengenai peristiwa atau persoalannya. Keterangan-keterangan itu dinamakan data, bentuk jamak dari kata datum. Data dapat berupa keterangan yang dinyatakan dalam bilangan, misalnya jumlah keperluan sekolah yang harus dibeli dalam 1 minggu, jumlah siswa dalam satuan pendidikan, banyaknya komputer di lab, dan lain-lain. Data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan seperti itu dinamakan data kuantitatif, sedangkan yang tidak dinyatakan dalam bentuk bilangan dinamakan data kualitatif. Berikut contoh data obat di suatu apotik. Nah, ini juga merupakan aplikasi dari dunia nyata dalam statistika. Berikut contoh data jumlah siswa di suatu sekolah. Statistika sendiri itu seperti berlawanan dengan kata statistik. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan data hasil penelitian, di mana penyajian datanya sendiri dapat berupa diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sedangkan statistik sendiri adalah yang menyatakan kesimpulan data tersebut, yang umumnya terbentuk angka yang disusun dalam daftar atau diagram. Di dalam statistika juga kita pernah mendengar kata metode sampling. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah mendengar kata populasi dan juga sampel. Apa sih perbedaannya populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, bersifat jelas dan lengkap serta memiliki ciri-ciri khusus. Sedangkan sampel atau contoh adalah sebagian objek yang diambil dari populasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melakukan kegiatan di sekolah pada saat pemilihan pengurus OSIS, pasti semua warga di sekolah akan ikut memilih tanpa terkecuali. Sedangkan untuk contoh metode sampling, kita bisa gunakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para peneliti. Mungkin kalian pernah mendengar kata quick count. Nah, hasil quick count itu adalah contoh dari metode sampling. Jadi tidak mungkin semuanya digunakan sebagai penelitian karena berkaitan dengan hematnya biaya juga waktu yang diperlukan. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menjawab bagaimana dengan populasi dan sampel pada proses pengambilan darah untuk mengecek kadar gula darah dalam tubuh? Coba, siapa yang bisa menentukan populasinya apa dan sampelnya apa? Oke, betul sekali. Jika kalian menjawab populasinya adalah seluruh darah yang mengalir dalam tubuh kita dan samplingnya adalah darah yang kita ambil sebagian untuk dites. Itu merupakan sampel. Kemudian contoh lain, koki yang membuat masakan. Populasinya adalah masakan yang dibuat melalui proses dari resep yang dibuat oleh si koki. Samplingnya adalah makanan yang diambil sebagian, diletakkan di dalam piring untuk dicicipi. Nah, sekarang di sini saya sajikan soal-soal ujian nasional beberapa tahun lalu yang ada kaitannya dengan statistika. Soal pertama, diagram di samping merupakan
Jenis olahraga yang disukai siswa di suatu sekolah. Berapa persentase siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis? Nah, dari situ kalian bisa melihat diagram batangnya. Berapa sih persentase siswa yang menyukai olahraga dalam bulu tangkis? Dicoba ya. Begitu juga dengan soal selanjutnya. Untuk soal ketiga dan keempat, di sini saya sajikan soal yang berkaitan dengan diagram lingkaran. Selamat berlatih. Di soal kelima juga ada soal tentang diagram lingkaran. Selamat mencoba ya. Good job dan semangat belajar ya guys. Nah, setelah itu jangan lupa dicoba ya. Temukan contoh kegiatan yang lain yang ada di sekitar kalian yang ada kaitannya dengan statistika. Yang kedua, sebutkan populasi dari kegiatan yang kalian temukan. Ketiga, sebutkan juga sampel pada kegiatan yang kalian temukan jika kegiatan tersebut menggunakan metode sampling. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.